Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ilham Hidayatullah. Saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video saya ini, saya akan membahas tentang upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dalam politik. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking. Yang pertama, partisipasi perempuan di dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada kaum perempuan. Hingga saat ini, partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional, yaitu persen keterwakilan dari laki-laki. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum. Dan perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik. Aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik, kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan publik. Dan itu merupakan sebuah bentuk dari partisipasi politik, ya. Dan kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, lalu menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan antar komunitas masyarakat, atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Bisa juga menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya. Teori tentang demokrasi, partisipasi politik dan pemilu sangatlah penting, sehingga partisipasi rakyat dalam politik adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Menurut Huntington dalam bukunya Miriam Budarjo, partisipasi adalah kegiatan warga negara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dalam demokrasi di Indonesia, pemilihan umum sebagai sarana atau wadah dalam memberikan mandat kepada orang tertentu untuk mewakilinya sebagai warga negara dalam mengambil keputusan politik. Dan realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita. Namun, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Meski demikian, profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.
Ya, itu pemikiran-pemikiran itu banyak terjadi di Indonesia, di mana Indonesia sendiri juga masih lekat dengan budaya patriarkinya, sehingga menomorduakan posisi wanita. Karena pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain memperhati politik, aktivis perempuan, dosen perempuan parlemen, kader perempuan, partai politik, dan lain sebagainya. Sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian daripada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Meskipun pada saat ini berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Karena di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan. Di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh yang dialami oleh perempuan Indonesia saat ini untuk berkarir di dunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendharma baktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi kepada keluarga. Setelah saya menjelaskan tentang dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, selanjutnya saya akan membahas tentang upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Berbicara tentang perempuan dan politik merupakan bahasan yang menarik, sebab peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme adalah di mana terjadinya transformal total peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik, atau dalam bahasa populernya kesetaraan gender. Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan telah banyak kemajuan yang telah dicapai, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut, yaitu nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki. Yang kedua, pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris tradisional. Yang ketiga, citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut. Yang keempat, ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial. Yang kelima, kurangnya political will pemerintah. Yang keenam, kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik. International Idea Conference Report tahun 2002 dalam pembahasan Straining Women's Political Participation in Indonesia pada part pertama menjelaskan untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Banyak argumen yang menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu serta keterwakilan di dalam politik. Tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. Selain adanya
dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR, juga harus didorong dengan upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Adapun upaya yang harus dilakukan yaitu pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah sampai universitas didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, ataupun organisasi pemuda seperti KNPI dan organisasi kemasyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, melakukan advokasi terhadap perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik, memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk ke dalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil di dalamnya untuk memperjuangkan kaumnya. Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini akan memberi dampak pada masa depan yang semakin banyak perempuan berkiprah dan berpartisipasi di kancah politik. Lalu yang kelima, memberi pencerahan, penyadaran, dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilih, menjadi calon legislatif, calon gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dalam meningkatkan keterwakilan juga harus didorong agar keterpilihan atau keterwakilan perempuan mencapai 30% dalam kursi parlemen. Sekian presentasi saya tentang presentasi saya tentang upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.